Baik, selamat sore adik-adik. Sore Kak. Oke, hari ini pada sore hari ini kita akan masuk ke materi penggalang P3K. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita pada sore hari ini. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan kakak bawakan sendiri. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Oke, semua sudah tahu kan biasa yel-yel pramuka ataupun tepuk pramuka? Sudah Kak. Sudah kan? Oke. Bapak hitung sampai 1 sampai 3, kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Mu. Ka. Raja muda karena. Ya, rumah kayak ini ya. Sekali lagi, oke? Sama-sama. 1, 2, 3. Mu. Ka. Raja muda karena. Oke. Baik. Sebelumnya kita kan masuk tentang agama dalam pramuka. Selanjutnya kita akan masuk P3K pada pramuka penggalang. Jadi itu bagaimana kesehatan ataupun kita mengantisipasi dalam keadaan darurat. Bisa kita melakukan camping mungkin atau kegiatan-kegiatan lain saat pramuka. Jadi di sini ada 3 cara P3K pada pramuka penggalang. Yang pertama itu P3K di saat ada teman kalian yang susah bernapas gitu, sesak napas atau ada kendala saat bernapas ya. Jadi di sini ada beberapa metode, cara ataupun langkah-langkah yang kalian lakukan saat kalian menemukan teman atau siapapun itu di saat kalian melakukan kegiatan pramuka. Yang pertama itu ada posisikan kepala teman ataupun kepala pasien lah kita bilangnya yang mengalami sakit ataupun kecelakaan. Yang pertama itu posisikan kepala korban di bawah terlentang dengan sedikit mendongak ke atas. Kemudian tarik rahang hingga mulut terbuka. Oke, selanjutnya setelah mulut terbuka agak lebar, kemudian tempelkan hidung atau mulut Anda ke mulut korban rapat-rapat. Hidung korban dengan pipi. Jika kesulitan dengan cara itu, bisa juga dengan menutup mulut korban rapat-rapat, kemudian penolong menempelkan mulutnya ke hidung korban. Jadi ini seperti tahu lah ya, biasanya ini kayak di kolam renang, tahu kan yang sering orang tenggelam gitu. Jadi memberi nafas buatan lah. Yang pertama itu untuk yang terkendala bagi nafas yang berhubungan dengan nafas. Kemudian kita masuk ke P3K bagi korban yang tersengat listrik. Wah, ini sering ya. Sering ada masalah mengenai kena listrik. Kontak lah kesetrum. Satu yang kena kesetrum ini belum ada. Aduh, kalau bisa dicoba lah di rumah ya, di rumah masing-masing. Biar ada pengalaman. Oke, di sini ada beberapa langkahnya. Yang pertama itu siapkan diri kita sebagai penolong, berdiri di atas karet. Karena karet kan identik dengan penolak arus listrik. Oke. Kemudian gunakan tongkat yang kering, jangan basah, karena basah itu juga pengantar arus listrik. Kemudian dorongkan beralih listrik yang menempel pada tubuh korban. Jadi ada kayu gitu, misalnya ada korban yang kena listrik kan, jangan langsung pakai tangan. Jadi masih gunakan alat perantara, boleh kayu, ranting atau apa aja yang ada lah. Kalau ada teman janganlah. Jadi gunakan alat benda atau benda mati untuk menjauhkan sengatan listrik dari korban. Jadi tahu kan, usahakan jangan alat-alat yang pengantar listrik menjadi alat bantu. Usahakan yang kering ataupun yang menolak arus listrik seperti kayu, bahan-bahan plastik yang kering lain-lainnya. Kalau besi jangan ya, besi kan pengantar juga. Kayu pun yang kering. Oke, itu yang kedua, pertolongan bagi teman ataupun siapapun yang kita lihat yang tersengat listrik ataupun ya kabel yang sekitarnya yang dia nggak bisa melepaskannya lah. Itu kan harus butuh pertolongan dari kita.
sebagai orang yang tidak terkena apa-apa. Kemudian itu P3K bagi pasien penderita pendarahan parah, luka atau gimana kawan, itu kan kadang ada kena kaca, kena pisau yang berlebihan lah, yang udah memang besar lah, yang udah di atas menengah. Jadi di sini ada beberapa langkah yang harus kita ketahui untuk menjadi solusi di saat kalian menolong teman atau siapapun itu yang terkena pendarahan yang lebih. Yang pertama itu, tutup luka korban dengan menggunakan kain kasa kompres yang sudah steril. Tahu kan? Jadi itu biasanya kan yang steril ya boleh alkohol, yang bahan-bahan alkoholnya lah ya, yang antiseptik tinggi, yang berguna untuk agar bakteri-bakteri mati lah pada lukanya terlebih dahulu. Karena kan luka itu sensitif dengan bakteri. Jangan asal kita mengelapkan kain-kain aja yang mungkin kotor atau apa. Jadi harus kita sterilkan dulu menggunakan bahan-bahan yang seperti alkohol, itu kan bagus. Oke, kemudian tekankan kain kompres kuat-kuat menggunakan tangan hingga pendarahan dirasa sudah mulai berhenti. Jadi ya misalnya di leher ya, biasanya itu ambil kain itu taruh di, kalau nggak cuci dulu lukanya pakai alkohol, kemudian kainnya juga dicuci, baru tekankan gitu, pegang. Kemudian selain menggunakan media yang pertama, kain dan alkohol ataupun alat steril lainnya, kita juga bisa menggunakan steril lainnya. Contohnya sapu tangan yang sudah dibersihkan dengan air, handuk atau sobekan spray yang semuanya itu udah bersih lah, yang jauh dari kata kotor ataupun bakteri. Intinya pada luka ataupun pendarahan ini identik dengan kain-kain yang kotor ataupun yang jorok, yang banyak bakteri. Itu yang sekarang mungkin hari ini sudah darahnya sudah mengalir, tapi bakteri itu akan menjadikan infeksi untuk kedepannya. Jadi usahakan dia itu materi yang kita gunakan itu atau bahan yang kita gunakan untuk membasuh ataupun menutup luka yang berlebihan itu, menggunakan bahan yang memang betul steril, bagus, bersih. Walaupun nggak pakai alkohol, setidaknya kering pun dia bersih gitu, nggak ada kotor-kotornya lah, udah bersih lah, wangi. Kemudian itu luka yang masih ada darahnya, usahakan jangan dibersihkan dulu, karena pendarahan akan membersihkan luka itu. Anda hanya perlu membersihkan kulit di sekitar luka. Jadi kan itu kan sering kan darah yang ngalir gitu dari luka. Jadi yang di pinggirnya aja dulu, luka yang darah-darah yang di pinggir. Jadi kalau luka utamanya itu jangan dulu. Itu nanti bersih sendiri dari pendarahan yang keluar seterusnya gitu. Jadi yang kalian perlu bersihkan itu sekelilingnya. Nanti kan bisa praktekkan lah pada dirinya sendiri, pasti akan terjadi lah itu. Kemudian itu kita nggak bisa pungkiri, rata-rata kasus pendarahan yang serius akan merasakan shock yang sangat lebih lah, ke keringat dingin, kayak karena namanya juga pendarahan dingin, pendarahan yang parah ya, udah banyak mengeluarkan darah itu pasti lemas, shock apa semua, keringat dingin, udah nggak ada gairah lagi lah. Jadi di sini kita letakkan penderita pada posisi yang menyenangkan dan semua pengikat pada tubuh harus segera dilepaskan, termasuk ikat pinggang, semua peralatan pramuka, bawa tempat khusus penampung kesehatan. Jadi usahakan pasien itu tidak ada tekanan pada masa-masa dagingnya, masa-masa ototnya. Jadi dia tenggang aja, rileks. Seperti apa ya contohnya, ikat pinggang. Ikat pinggang itu kan termasuk memberikan tekanan sedikit ya pada pinggang itu ataupun perut, itu dilepas. Kalau bisa buka sedikit selitingnya aja biar tidak kancingnya yang di celana juga, itu pun termasuk sebagai penghambat juga ya bagi pasien yang kena luka pendarahan yang lebih, yang susah napas, kemudian yang tersengat listrik, kemudian ada yang luka pendarahan yang parah, bukannya sederhana ya, karena kadang-kadang ada yang sedikit ada kena silet, ini yang udah memang
pendarahannya tinggi. Jadi itu yang pertama itu P3K untuk 3 masalah ataupun masalah bagian kesehatan di sini untuk kalian penggalang. Itu nanti bermanfaat bagi kalian saat kalian melakukan kegiatan camping mungkin antar sekolah, camping mungkin antara kalian teman-teman. Karena kan apalagi hobi-hobinya nih ya, lagi marak-maraknya yang namanya camping. Jadi kalian boleh lakukan 3 cara yang sudah Bapak berikan tadi, yang sudah Kakak berikan. Kalian boleh gunakan 3 cara itu. Ataupun ya, kalian juga boleh menambah referensi kalian lah, apalagi di situasi daring ini semua itu melalui telekomunikasi, teknologi. Apapun yang kalian cari pasti ada. Jangankan hal yang baik, hal yang jorok akan ada, ya kan? Yang senyum-senyum biasa sering. Oke, jadi pelajaran untuk pada hari ini. Dua kapukan ya, ini lagi, pramuka tutup pramuka lagi, oke? 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih sudah mengikuti kegiatan belajar kita pada sore hari ini. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita juga menutupnya dengan doa terlebih dahulu agar kita disertakan oleh Tuhan Yang Maha Esa saat kita sampai. Oke, yang akan Bapak bawa sendiri. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, semua berdiri. Sekali lagi ya, tepuk pramuka sebelum kita bubar. 1, 2, 3. Oke, tanpa penghormatan bubar barisan, bubar dari tempatnya masing-masing. Oke, silakan.